Mungkin ada yang sudah mungkin. Ada yang sudah, kalau belum ada mungkin kita ada yang sudah? Ya, sama aja ya, yang dicari adalah yang given berarti adalah P sama apa? Kalau kita pakai bubble apa? Bubble T ya. Saudara juga bisa pakai Ju ya, terserah ya. Saya ambil yang sederhana aja, pakai bubble berarti P sama XI ya. Jadi ini adalah yang kita cari ya. Tentunya kita cari di sini diketahui given PP diketahui ya. Jadi P diketahui. Kemudian apa? XI ya. Jadi P-nya diketahui. P-nya konstan ya. P-nya berapa? P konstan semua, konstan. Coba saya lihat soalnya. Oke. P-nya 1 atmosfer ya, 101,33 ya. Diisi mungkin kita pakai data yang sama, aceton water ya, 101,33. Oke, saya kembalikan lagi ke sini. Besarkan aja, ini semua sama, ini semua 201,33 semua sama ya, 201,33 ya. Jadi ini adalah sama juga 0 berapa? 0,5 dan seterusnya 0,1 sampai 1,0 ya. Cuman di sini yang harus saudara hitung karena T-nya beda, T-nya harus di apa namanya? Karena kita ngitung P-SAT-nya harus dengan dasar T dulu ya. Jadi T dulu berapa T-nya ya? Itu yang kita bisa cari sih dari Antoine. Saudara bisa ring antara apa namanya? Untuk mungkin saudara kira-kira T-nya berapa ya? Saudara bisa dari Antoine, sama Antoine kan ada len P sama dengan A gini ya. Saudara T-nya bisa cari di kira-kira berapa ringnya. Jadi antara P pada P1 SAT ini kita akan dapatkan, kalau P-nya masukkan adalah kita T1 SAT ya, kemudian T2 SAT ya. Saudara bisa lebih cari di sini, atau saudara kira-kira sudah tahu ya, saudara bisa ringnya coba sendiri ya. Oke, dari sana akan kita dapatkan di sini, tentunya akan kita coba T ya. Gimana caranya ya buat tabelnya sebentar ya. Ya, di sini akan dapatkan len gamma T. T-nya saudara coba, T-nya ini ada gamma 1, gamma 2 ya. Saudara masukkan di sini ya, T-nya diindikan dulu. Kemudian saudara akan dapatkan harga P ya. P sama dengan, kita kan pakai P semua bubble T ya. P sebelah saya tulis di sini aja. Bentar. Di sini ya, P sama dengan sigma XI gamma I PI satuan ya. Saudara akan dapatkan di sini bedanya P antara ini P calculation ya. P calculation ya. Kemudian ini adalah P yang aslinya ya, P yang saudara cari. Tentunya di sini akan cari delta P ya. Ini P calculation dikurang atau P eksperimen, P ini P aslinya ini ya. Ini saya sebutkan P dikurangi P calculation harga mutlak ya, atau kuadrat ya. Nah inilah nanti dicari T-nya, ini saudara gerakkan nanti ya. Ini sebagai di solver, ini sebagai objeknya ya. Saudara pun bisa cari-cari, tapi kan
agak lama kalau kita trial and error ya. Jadi kita optimasi aja ini sebagai tentunya kalau dia benar ini adalah diminimumkan ya. Nilai minimumkan kita akan cari T-nya yang gerakan. Cuma masing-masing harus di solver ya sampai terakhir ya. Oke, ada pertanyaan? Iya, izin bertanya, Prof. Iya. Ini dulu ya, Prof. Ya, silakan. Untuk yang P-nya itu kan yang sebelah kiri itu tetap ya, Prof. Itu nanti Ya. X1-nya bukannya mencari dari rumus P dikurangi P21 itu, Prof. Apa langsung asumsi sendiri? P-nya kalau kita pakai bubble T, berarti kita X1-nya itu kita given, kita asumsikan ya. Kita masukkan nilainya ya. Ya. Kalau kita pakai Ju, kita Y-nya yang kita ya. Terserah Y-nya berarti nanti adalah sebagai kalau sedang hitung Ju syaratnya adalah berarti sigma XI sama dengan 1 ya. Kalau ini kan sigma YI sama dengan 1, ini akan ketemu persamaannya adalah P sama dengan sigma XI gamma I PI saturated ya. Kalau sigma XI sama dengan 1, ini adalah syaratnya adalah bubble ya. Ini Ju ya. Kalau Ju ini syaratnya apa? Berarti ini P sama dengan seper, kalau saya lupa ya, seper, kita turunkan lagi ya. Seper, sebentar, ini kita harus turunkan lagi ya, saya lupa, coba saya lihat cek. Atau di ini, di apa namanya, di slide yang ini ada ya. Jadi waktu kita bicara bubble itu adalah berarti dia sigma XI, kita turunkan aja dari sini ya. Sebentar, saya akan buat di sini. Berarti kita dapatkan kan YI kali P sama dengan XI gamma I PI saturated ya. XI sama dengan apa? YI kali P per gamma I PI saturated ya. Kalau sigma XI sama dengan 1 atau sudah sebut X1 plus X2 harus sama dengan 1, berarti di sini kan Y1 kali P per gamma 1 P1 sat plus Y2 kali P per gamma 2 P2 sat sama dengan 1 ya. Atau di sini kita dapatkan P itu adalah sama dengan 1 per Y1 per gamma 1 sat plus Y2 per gamma 2 P2 sat ya, atau 1 per sigma YI per gamma I PI saturated. Jadi ini sebagai syaratnya kalau saudara pakai Ju ya saudara, berarti given ini kalau kita pakai ini given apa? Given adalah YI dan P ya, P-nya kan udah ya. Ya, mana yang lebih mudah itu yang saudara gunakan ya, yang memudahkan. Mana tadi ya? Ya, gimana, ada pertanyaan? Yang bertanya lagi, Prof. Berarti itu nanti yang Wilson-nya itu dilibatkan dari mencari nilai A12-nya dari T yang hasil solver tadi ya, Prof? Ya, jadi gamma, jadi A12-nya nggak usah disolver karena itu sudah harga nilainya ya. Iya, maksud saya dipengaruhi dari T. A12, A21 Wilson kan sudah ada parameternya. Ini masuk, ini berhubungan dengan gamma, ya. Ya. Tapi yang di solver itu adalah T-nya, ini beda ya, sesuai kebutuhan. Kita kemarin kan mencari parameter, ini mencari temperatur yang lain. Yang mana yang dicari yaitu yang sebagai variabel ya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Oke, ada lagi? Ada yang belum paham mungkin bisa diinikan. Saya belum paham, Prof. Yang mana belum paham? Yang sebelah jadi ini kan untuk P1-nya itu T-nya itu trial dulu ya, Prof? Iya, trial. Tapi trialnya bisa coba-coba ya. Kalau coba-coba kan lama ya. Coba-coba kan sudah cari T-nya biar delta P-nya mendekati 0 ya, atau 0 ya. Sudah kan coba T-nya, sepanjang kalau sudah ininya 0 berarti T-nya udah benar.
untuk trial biar cepat kita bisa pakai solver untuk trial ya. Jadi nanti dia akan trial sendiri ya, dengan solver kan dia pakai Newton-Raphson atau apa ya. Jadi dia akan melakukan mencari sendiri nilainya yang paling tepat, yang paling bagus sehingga memberikan delta P-nya minimum gitu ya. Nah, kalau kemarin kita kan nyari A12 A21 ya, bagaimana yang memberikan ini minimum. Sekarang kan A21-nya sudah oke, sudah ada data experience itu sudah orang lain ngoptimasi. Kita tinggal nyari T ya. Ya, ada yang ini kurang paham? Ya, Prof. Tadi Prof. Gede bilang ada optimasi, itu optimasi yang bagaimana itu? Optimasi kita kan punya persamaan ya, kita punya persamaan. Kita kan punya persamaan P sama dengan P calculation kita menjadi apa? XI, X1, gamma 1, P1 sat ya, plus X2, gamma 2, P2 sat. Kenapa optimasi? Karena P1 sat ini adalah merupakan fungsi temperatur ya. Itu juga P2 sat. Ini adalah fungsi temperatur ya. Padahal kita nyari temperatur, kita harus nyari P sat mana yang duluan, kan bingung kita ya. Kita nyari temperatur, kita untuk mencari P1 sat, untuk mencari P calculation, kita nyari. Nah, P-nya udah ada, P calculation-nya harus mendekati P calculation. P ini harus sama dengan P calculation harus sama dengan P yang berapa? 101,33 berapa? KPA ya, 33 KPA. Ini harus sama dengan ini. Kita harus nyoba-nyoba T-nya biar ini sama dengan ini ya. Ngerti maksudnya? Ngerti mungkin ya? Oh iya, paham Prof. Jadi kita nyoba-nyoba T. Kita bisa coba manual bisa coba T-nya segini. T-nya segini, P1 satnya kan berubah. Gamma 1-nya kehitung ini ya. Gamma 2-nya kehitung ya. Oke. Kita, oh belum cocok. Saudara coba lagi. Itu kan lama kalau kita namanya trial and error ya. Zaman saya kuliah dulu boleh trial and error, tapi sekarang sudah ada komputer, kita pakai namanya optimasi. Gimana nilai T yang terbaik yang memberikan ini sama ya. Sehingga ini saya sebagai ini adalah saya sebut sebagai P ya, sehingga kita akan cari P calculation yang paling minimum atau bisa sama dengan 0, mana yang ya. Kalau nggak bisa 0 ya minimum ya. Karena kan kadang-kadang sulit nyari nolnya. Nah, itu dipakai solver. Di solver itu adalah T-nya yang di ini, yang di solver, objektif fungsinya adalah yang diminimumkan adalah P minus P calculation. P-nya apa? P-nya adalah ini 101,3 kurang ini ya sebenarnya ya. Tapi harga mutlaknya ya, harga mutlaknya karena ini bisa negatif bisa positif. Jadi nanti kalau ini di apa namanya? Lebih enak pakai harga mutlaknya. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Prof. Sudah paham. Oke, nanti dicoba, sambil dicoba akan paham mungkin ya. Oke, ada yang lain? Ya, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan sedikit persamaan Univac. Apa itu Univac ya? Jadi persamaan Univac itu dikembangkan juga oleh Prausnit ya, John F. Prausnit itu adalah bapaknya termodinamika ya, jadi dari Berkeley University. Berdasarkan ini adalah berdasarkan grup kontribusi ya. Jadi kalau kita punya etanol air, pandangan kita klasik adalah etanol sama air aja berinteraksi ya. Tapi kalau kita pakai model Univac itu adalah ini dipecah etanolnya. Etanolnya kan dipecah jadi CH3, CH2. Wah, jadi grup-grup inilah fungsional grup ini nanti yang berinteraksi terhadap air ya. Kenapa air nggak dipecah? Karena air itu ikatan hidrogennya kuat ya, jadi nggak bisa kepecah dia. Jadi interaksi ini diinteraksi, ini interaksi ya, gitu nanti jumlah interaksinya ya. Ya kenapa fitur ini menjadi parameternya tentunya banyak ya. Kalau kita pakai manual, pakai apa namanya, pakai Excel ya lama sekali karena kita harus menggabungkan parameternya banyak ya. Jadi bisa kesalahan hitungan. Jadi kita harus pakai buat programnya sendiri di sini ya. Ya, kenapa gitu? Karena tiap zat itu akan mengandung pasti ada kandungannya. Parameternya itu sudah tersedia banyak ya. Jadi dari beberapa data walaupun dia bukan zat yang dipakai untuk parameternya, karena tiap zat kimia kan penyusunnya pasti CH3, CH2, CH, ada ACH, CH itu adalah kalau benzen ya. Benzen itu apa namanya? Aromatik CH ya.
Nah, itu tinggal digabungkan parameternya, kita bisa memprediksi dengan Univac ya. Makanya disebut prediktif, karena datanya nggak ada, kita hanya berdasarkan parameter grup aja, kita bisa lakukan ya. Nah, ini adalah second choice ya. Jadi kalau tadi parameter ini yang nggak ada, mungkin nanti saya coba nanti pakai pakai ISIS kalau ada waktu kita bisa demonstrasikan bagaimana kalau kita gunakan prediksi dengan Univac-nya. Oke, fitur mandek dari Univac, keputusan didasarkan pada pengolahan data yang menggunakan database-nya banyak di sini sebagai source value data point ya. Jadi datanya banyak ya. Saya sendiri juga pernah waktu S3 karena bidang saya adalah tapi untuk mencari parameter Univac untuk solvent polimer, saya harus mengumpulkan banyak ribuan data dikumpulkan ya, sehingga harus pakai program itu, kalau gitu nggak bisa ya. Kemudian parameter tidak tergantung temperatur, grup parameter, tapi sekarang udah dikembangkan lagi tapi yang belum digunakan di aplikasi, yang aplikasi masih yang pakai ini ya. Grup area volume data tersedia, kemudian area volumenya aja kita agak sulit juga nyari-nyari ya. Oke, memberikan prediksi reasonable untuk LLE pada grup parameter. Oke, cuma untuk data VLE biasanya kalau kita pakai pengalaman kita pakai LLE nggak bagus ya. Ya, dengan modifikasi ini yang saya kerjakan ini dulu ini. Mungkin kita nggak sampai sana. Ya, nah kalau dari sekian yang sudah kita pelajari, kita lihat sekarang untuk masing-masing sistem biner ya, Margules applicable-nya adalah dapat diaplikasikan ya, limited application, aplikasi terbatas ya. Dia harus hati-hati kalau aplikasi terbatas, nggak semua bisa diaplikasikan. NA itu adalah nggak bisa diaplikasikan, G ini good, yang tanda tanya ini questionable yang nggak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya ya. Oke, kalau Margules ya, Panlar untuk sistem biner oke, semua oke. Sepanjang data eksperimennya ada, parameternya ada, kita bisa pakai ini ya. Kemudian multi komponen, Margules sama Panlar limited application, kadang-kadang kita nggak direkomendasi sih untuk ini multi komponen ya. Sudah pakai Wilson, NRTL, Univac aja kalau untuk ya. Kalau di HISIS kayaknya ini sudah nggak ada Margules, yang ada adalah mulai Wilson, NRTL, Univac datanya. Kemudian Asiotrop, oke, applicable semua ya. Kemudian LLA, Wilson nggak bisa digunakan ya, NRTL, Univac bisa. Sistem encer, oke, semua ini Wilson, NRTL, Univac bisa digunakan. Berasosiasi oke, dia strongly non-ideal. Kalau asosiasi biasanya adalah sangat tidak ideal. Polimer kita bisa gunakan hanya karena dia mengandung combinatorial faktor ya, ada SE-nya di sini sehingga ada ukuran molekul yang yang beda cukup besar tuh bisa kita gunakan. Nah, hanya Univac yang bisa digunakan. Kemudian ekstrapolasi dari biner ke terner ya, ini cukup bagus sampai sekarang udah banyak digunakannya, diaplikasikan. Oke, saya kira itu dulu penjelasan dari saya untuk ini. Mungkin nanti kita bisa dikerjakan tugasnya ya, bisa lihat di classroom ya. Sama 12 berapa tadi? 12 yang baru itu 12. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, untuk sekarang saya akhiri sampai sekian dulu ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Belum ada, Prof. Belum ada, oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sekian ya. Nanti tolong di tugasnya dikerjakan, mungkin kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, saya end ya. Oke, selamat siang.